Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati semua bunda guru TK Islam Raudhatus Salamah, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat pada hari ini dan selalu bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dengan keridhaan Allah dan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita pada jalan yang benar, yakni ad-dinul Islam. Untuk mengawali acara ini, marilah kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Sebuah pengimbasan di mana ilmu-ilmu yang ada di dalam guru penggerak. Tentunya di sini ada modul 1.4 di mana modul tersebut adalah modul penutupan di modul paket pertama guru penggerak, dan saya di sini sebagai fasilitator kelas 134 Kabupaten Mojokerto tidak hanya mengimbaskan atau memberikan ilmu kepada JGP saya, tetapi saya dituntut harus bisa mengimbaskan atau mengimplementasikan ilmu-ilmu yang saya dapat dari guru penggerak kepada rekan sejawat atau organisasi yang lainnya. Di sini tentunya saya menginginkan guru-guru saya terlebih dahulu yang harus ya budaya, maaf ya. Kita tinggalkan dulu sejenak aktivitas kita, dan saya selaku fasilitator guru penggerak Kabupaten Mojokerto kelas 134. Selain saya memberikan ilmu kepada JGP saya harus bisa mengimbaskan ilmu ini kepada rekan sejawat atau organisasi yang lainnya. Jadi, maka dari itu bunda guru saya kumpulkan di sini. Kita tinggalkan dulu posisi saya sebagai seorang kepala sekolah dan kita fokus kepada saling berbagi. Berbagi apa itu? Berbagi ilmu. Nah, pada siang hari ini kita akan berbagi ilmu, berdiskusi bersama. Semoga apa yang saya sampaikan pada siang hari ini bisa bermanfaat untuk bunda guru semuanya. Sekali lagi, kita tinggalkan posisi saya dulu sebagai seorang kepala sekolah. Kita fokus pada sharing berbagi ilmu di program guru penggerak PGP Angkatan 10. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri. Saya Bu Sofiatul Majudia. Saya bertugas di TK Islam Raudhatus Salamah. Di sini saya akan mengimbaskan aksi nyata dari modul terakhir, modul 1.4, yaitu budaya positif. Nah, apa sih itu budaya positif? Nanti kita akan preteli, kita akan oncei sama-sama apa sih itu budaya positif. Tentunya kita sebagai peran seorang pendidik, apalagi di PAUD ya budaya, sangat penting sekali untuk menerapkan budaya positif. Oke, materi dan diseminasi budaya positif di satuan pendidikan. Nah, di sini saya harus mendiseminasikan apa yang ada pada program guru penggerak. Tentunya pada modul 1.4, modul terakhir dari modul 1, yaitu tentang budaya positif. Oke, agenda siang pada hari ini yaitu pertama ada pembukaan. Tadi kita sudah salam, kita sudah berdoa, dan sekali lagi saya akan menanyakan apa kabarnya hari ini bunda guru semuanya. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sudah dari sini dong. Agenda pada siang hari ini yaitu pembukaan. Tadi kita sudah salam, kita sudah sapa, dan kita sudah berdoa. Dan sekali lagi saya tanyakan kabar bunda guru pada siang hari ini. Apa kabar semuanya pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Kalau baru saya tidak boleh yang biasa aja ketika menjawab, harus ada versi-versi jawaban yang luar biasa. Oke, good job.
Yang kedua kita ada ice breaking. Nanti kita ice breaking sebentar biar kita tidak tegang ya Bunda ya. Yang ketiga kita akan review materi, dan yang keempat kita akan diskusi tanya jawab, dan yang kelima ada refleksi, dan yang terakhir penutup kita tutup acara dengan foto bersama dan doa. Oke. Selanjutnya ice breaking dulu ya Bunda ya. Ice breaking ini saya nanti akan membagikan potongan kertas yang harus diisi oleh Bunda guru dan tidak boleh diketahui oleh teman samping kanan kirinya. Oke, silakan Bunda. Silakan Bunda. Ini Bunda Firda dan Bunda Ratna, Bunda Iva tunggu sebentar. Andai aku menjadi titik-titik. Oke, silakan ditutup kertasnya, disimpan. Titik-titik terserah mau ngapain. Aku akan titik-titik. Aku akan titik-titik. Bu Asi, Bu Firda, Bu Iva dan Bu Ratna. Aku akan titik-titik. Oke, sudah tertulis semuanya. Jadi untuk kelompok pertama, andai aku menjadi titik-titik, dan untuk grup yang kedua, aku akan titik-titik. Aku akan makan, aku akan berenang, boleh terserah bebas ya Bunda. Untuk Bunda Iva saya pegangkan saja, biar lanjut untuk Iva. Andai aku menjadi koki yang hebat, ini saya ya, dilanjutkan oleh Bunda Iva. Aku akan lebih semangat lagi. Oke, kalimat yang cocok dan nyambung. Terima kasih Bunda Iva. Selanjutnya ada Bunda Feni dan Bunda Amanda. Bunda Asi. Silakan dibacakan Bunda. Andai aku menjadi guru kelas yang profesional, aku akan menjadi guru. Andai aku menjadi seorang dosen muda, aku akan beribadah umroh atau haji di usia muda. Andai aku menjadi guru yang Andai aku menjadi guru yang menginspiratif, aku akan berjalan. Kali ini apa sih yang kita bahas? Tentunya ada mind map di sini. Ada disiplin positif dan nilai kebajikan universal, ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru, dan segitiga restitusi. Sebelum kita akan preteli satu persatu dari mindmap ini, ayo kita nonton video bersama dulu, biar kita pahami apa sih itu disiplin positif. Sebelum kita nonton film, saya tanya dulu, apa yang ada di benak Bunda guru tentang sebuah disiplin? Ada yang mau bersuara di sini? Apa itu disiplin? Kalau menurut Bunda sendiri, tanpa harus mengartikan yang lebih detail, kalau menurut Bunda sendiri itu disiplin itu apa sih? Apakah sebuah ketakutan atau sebuah tuntutan atau sebuah aturan yang membuat kita bikin males gitu? Apa? Menurut Bunda apa disiplin? Ada yang mau bersuara? Ayo Bunda Si Bunda yang menjawab. Kalau disiplin menurut saya itu aturan yang harus disesuaikan untuk mengarahkan kita ke arah yang lebih baik. Oke, terima kasih Bunda.
Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi ibu. Itulah diri kita sendiri. Kita di posisi guru yang seperti apa? Ini video yang kedua. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Itu video yang kedua. Sekarang yang ketiga. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Tapi yang untuk anak TK ini ya. Habis. Bu, saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang.
Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini. Oke. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Ini ada video yang terakhir. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, itu tadi video kelima, video tentang disiplin positif, di mana kita bisa melihat dari video tersebut kita berada di posisi guru yang seperti apa. Pastinya dengan melihat video tersebut sudah ada bayangan, oh ini loh aku seperti ini gitu. Nah, apakah itu bisa membuat anak-anak lebih baik atau peserta didik kita lebih baik? Kita akan mendalami itu. Di sini ada disiplin positif dan nilai kebajikan universal, di mana kata disiplin itu pasti berkaitan dengan aturan, dan aturan. Kita hanya bisa melihat aturan yang ditulis, seumpama harus datang tepat jam 7, harus membuang sampah pada tempatnya. Kenapa peraturan-peraturan seperti itu tidak kita rubah saja menjadi sebuah keyakinan pada diri kita sendiri? Karena untuk merubah bentuk disiplin kepada orang lain itu sangat sulit. Meskipun sudah ada tulisan, tempelan atau apapun dilarang parkir di sini, pasti ada aja yang melanggar. Betul atau tidak? Betul. Jadi sangat sulit memang kita untuk menerapkan peraturan-peraturan yang ada. Jadi di sini kita ayo belajar tentang disiplin positif dari dalam diri kita sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara membuat keyakinan. Nah, seperti contohnya, ketika kita naik sepeda motor,
ketika naik sepeda motor kita harus memakai helm. Nah, jangan lupa untuk memakai helm agar tidak terjadi kecelakaan. Tetapi ketika itu menjadi instruksi untuk orang lain, pastinya kita akan berpikir, halah apa sih gitu, ya kan? Tetapi kita rubah pola pikir kita ketika kita harus bersepeda, pasti yang diutamakan adalah keselamatan diri. Jadi keyakinan yang tepat saat kita naik sepeda adalah menjaga keselamatan. Itu saja cukup. Dengan kalimat itu kita akan bisa merubah diri kita sendiri, dan yang harus kita rubah adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Dari diri kita nanti akan dicontoh oleh peserta didik kita. Kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, peraturan, kepatuhan. Pada peraturan, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Kalau anak-anak tidak melakukan ini pasti akan dihukum. Kalau anak tidak melakukan ini pasti dihukum. Lah, tidak semua kesalahan anak itu bisa kita akhiri dengan kata hukuman. Tetapi dengan belajar ini nanti kita akan, berarti kita harus apa? Gitu, sebagai guru kalau menemukan anak-anak yang seperti itu. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir ketika kita menjadi guru. Memberikan hukuman kepada anak itu adalah alternatif yang paling akhir, yang paling puncak. Alternatif yang lainnya masih banyak yang lebih baik. Oke, itu disiplin positif. Teori motivasi hukuman dan penghargaan dan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Langsung saja saya berikan contohnya, di mana di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan dilakukan oleh anak-anak ataupun guru ketika dia ingin memberikan hukuman atau merasa tidak nyaman dalam pekerjaannya? Motivasi eksternal yaitu apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Pasti di pikirannya bunda guru seperti itu. Kalau aku nggak melakukan ini, apa ya yang akan terjadi? Nah, itu motivasi dari diri sendiri yang harus kita bangkitkan. Bukan hanya menyalahkan teman-teman atau lingkungan kita. Gitu. Kalau saya melakukan ini, kira-kira nanti efeknya apa ya? Jadi kita kembalikan kepada diri kita terlebih dahulu. Gitu. Tidak perlu mengkoreksi orang lain. Gitu. Jadi itu motivasi yang harus ditimbulkan pada diri sendiri. Yang kedua, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan itu, gitu. Itu pikiran dari seorang guru yang hanya ingin mendapatkan imbalan. Nah, motivasi internal, tujuan disiplin positif. Nah, saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, jadi poin pertama dan kedua itu kalau bisa harus dirubah menjadi ke pola yang ketiga. Saya akan datang tepat waktu, gitu. Seperti apabila saya melakukannya, gitu. Saya akan menjadi orang yang seperti apa. Jadi guru-guru sudah menentukan tujuannya. Nah, saya akan menaati aturan seperti itu. Saya akan tersenyum ketika anak-anak hadir, gitu. Jadi keyakinan itu harus ditumbuhkan pada diri sendiri tanpa kita melihat aturan-aturan yang ada. Kelas, keyakinan kelas. Nah, untuk peraturan-peraturan yang ada di kelas bisa dirubah menjadi sebuah keyakinan kelas. Contoh ya Bunda ya, ada aturan yang menuliskan jangan berlari di kelas atau tangga. Kata jangan itu Bu, kalau dibaca sama anak-anak pasti malah kepengen ngelakoni, iya apa tidak? Itu loh, kenapa saya kok guruku melarang? Kenapa
Kenapa sih? Jadi penasaran kan kita? Kenapa kok kita dilarang untuk naik-naik tangga? Kenapa kita dilarang untuk berlari-larian? Jangan berlari di halaman. Jangan membuang sampah sembarangan. Kata jangan itu membuat anak-anak malah penasaran. Kenapa saya kok tidak boleh melakukan itu? Jadi kata jangan itu dirubah menjadi lebih positif. Berjalanlah di kelas. Nah, kata lari itu dirubah menjadi berjalanlah. Berjalanlah di kelas. Jadi dari kata jangan berlari di tangga bisa diganti dengan berjalanlah di tangga. Nah, kalau kalimatnya lebih positif, anak-anak tidak akan mempertanyakan, oh berarti aku dikongkon pelaku. Kalau ada kata larangan, itu justru anak-anak membangkitkan anak-anak penasaran, kenapa sih kok aku gak boleh lari gitu. Pasti tambah penasaran, kenapa sih kok aku gak boleh naik-naik tangga gitu. Jadi rubah kalimat itu menjadi kalimat yang lebih positif. Dari sebuah aturan dirubah menjadi sebuah keyakinan. Berjalanlah di tangga, itu yang lebih positif. Sekarang kita coba, saya kasih contoh lagi. Dilarang mencoret-coret meja. Kalimat yang lebih positif bagaimana? Apa? Ayo. Dilarang mencoret-coret meja. Luar biasa sekali Bunda Asih tadi. Menulislah di buku boleh. Jadi anak-anak dialihkan untuk menulis di buku. Atau lebih positif lagi, menjaga kebersihan meja. Oke. Jadi tidak hanya mencoret-coret, mungkin makanan berantakan makanannya gitu. Jadi bisa kita kemas lebih positif lagi, menjaga kebersihan meja. Lagi ya Bunda ya, dilarang berkelahi. Apa keyakinan kelas yang lebih positif? Bisa kita rubah seperti apa? Dilarang berkelahi. Nah, terutama anak PAUD ini sukanya berkelahi. Yang lebih positif bisa kita ganti dengan saling menghormati. Ya, kalian harus saling menghormati. Jadi kata yang ada di dalam kelas mungkin masih ada dilarang coret-coret, dilarang buang sampah. Ayo kita rubah lebih positif lagi. Dilarang berkelahi kita rubah dengan kalimat menjaga saling menghormati. Oke. Lagi, jangan berbohong. Nah, biasanya udah guru kan seperti itu. Ayo kamu jangan berbohong. Nah, untuk keyakinan kelas apa yang bisa kita rubah agar lebih positif lagi? Jangan berbohong. Apa Bunda? Ketika kita melihat anak-anak kita berbohong, pasti kita namanya guru jengkel ya Bunda ya. Tetapi kita tetap harus waspada dengan apapun tindakan kita sebagai seorang guru. Nah, itu tadi posisi kontrol yang kita lihat tadi di video-video. Kita berada di posisi guru yang seperti apa. Nah, ketika ada larangan jangan berbohong, bisa kita rubah menjadi bersikaplah jujur. Oke, lagi Bunda, jangan terlambat. Bisa kita rubah lebih positif lagi dengan kalimat datang tepat waktu. Oke, seperti tadi contohnya ketika kita sepeda motoran. Siapa yang suka sepeda motoran ngebut-ngebut gitu, jangan ngebut. Biasanya kan gitu. Berarti kita rubah lagi, jaga keselamatan gitu. Gak ngerti waris Bun, ya wis lah kebano gitu ya. Yang penting kita sudah mengingatkan ya, jangan ngebut Bunda. Kita rubah lebih positif. Ih, kita kok larang main. Nah, biasanya kan kalau orang sensitif seperti itu, dikira
dikiranya kita melarang, dikiranya kita membuat aturan sendiri, padahal kita sebenarnya ingin mengingatkan, memberikan perhatian, tetapi karena kalimat kita tidak tepat, bisa disalahgunakan oleh orang lain. Jadi kita rubah lebih positif lagi dengan kalimat jaga keselamatanmu ya. Gitu lah. Kalau seperti itu kan enak ya Bunda ya. Oke, jadi seperti itu. Ayo kita rubah aturan-aturan yang negatif lebih ke disiplin positif atau keyakinan kelas. Oke, lalu kebutuhan dasar manusia apa yang bisa kita lihat dari anak-anak didik kita? Nah, kalau tadi cara kita membuat sebuah peraturan di kelas, sekarang kita akan melihat karakter dari peserta didik kita. Dilihat dari mana Bunda? Dilihat dari sebuah kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada bertahan hidup. Kebanyakan anak-anak yang tidak mempunyai rumah atau masih tinggal di mana gitu, rumahnya masih belum layak, itu berarti anak tersebut sedang mengharapkan sebuah kebutuhan hidup yang namanya bertahan hidup. Yang kedua, biasanya sampai lihat anak-anak yang suka jahili temannya. Berarti kebutuhan dasar manusia apa yang dibutuhkan oleh anak-anak? Kasih sayang. Nah, berarti anak ini kurang kasih sayang. Yang ketiga, penguasaan, kebutuhan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Anak senengane dadi ketua geng. Nah, berarti di rumah itu tidak pernah diberikan tugas apapun oleh orang tuanya. Pengen dadi menguasai kelas, itu kebutuhan dasar. Kalau ketemu anak-anak seperti itu, berarti biasanya di rumah tidak pernah diberikan tanggung jawab apapun oleh orang tuanya. Lalu yang kedua, kebebasan, gak pernah nurut di dikongkon kerjaan tugas. Nah, itu berarti anak sedang membutuhkan sebuah kebebasan. Mungkin di rumah terlalu banyak tanggung jawab yang dipegang, dikongkon ngomong adike, dikongkon korak-korak, apa. Jadi di sekolah santai-santai gitu, gak mau mengerjakan tugas karena dia merasa tertekan di rumah dan dia menginginkan sebuah kebutuhan dasar, yaitu kebebasan. Jadi dengan mempelajari ini, kita sudah tahu karakter anak. Oh, berarti anak ini kepengen iki, membutuhkan ini. Jadi kita tahu, oh berarti saya harus seperti ini. Gitu. Oh, anak ini sedang membutuhkan sebuah kebutuhan dasar penguasaan. Oh ya sudah, tak kasih tugas, tak kasih tanggung jawab gitu. Kamu jadi pemimpin ya saat nanti jalan-jalan. Nah, misalkan kita ambil seperti itu. Lalu yang terakhir ada kebutuhan dasar sebuah kesenangan. Mungkin di rumah itu anaknya sering melihat orang tuanya bertengkar. Guru. Yang pertama ada penghukum. Siapa yang pernah melakukan ini? Tadi sudah kita lihat video-video yang ada 1-5 sebagai seorang guru penghukum, menghukum anaknya. Nah, penghukum itu seperti apa? Memberikan hukuman tapi tidak sesuai dengan kesalahan. Itu adalah seorang penghukum. Seperti contohnya anak yang terlambat tadi, Naren terlambat, tetapi hukuman apa yang diberikan? Lari lapangan 5 kali. Sesuai gak? Lah itu ciri guru penghukum. Contoh lagi, anak tidak bisa membuang sampah sembarangan. Anak yang sukanya membuang sampah sembarangan. Seharusnya kalau Bunda bukan seorang penghukum, hukumannya harus sesuai. Itu namanya konsekuensi, bukan hukuman. Lalu konsekuensinya apa? Anak harus disuruh nyapu. Nah itu kan sesuai. Anak tidak bisa membuang sampah pada tempatnya, hukumannya disuruh nyapu. Itu sesuai. Itu namanya konsekuensi, bukan penghukum. Tetapi ketika Bunda guru melihat anak-anak datangnya terlambat,
lalu disuruh muteri lapangan sampai 5 kali, berarti itu namanya hukuman karena tidak sesuai dengan kesalahannya. Oke. Yang kedua, suka membuat orang selalu merasa bersalah. Ih, kok terlambat lagi? Gini loh nak, nanti bunda dimarahi sama bu kepala sekolah. Lu tadi kan anaknya ngerti loh bun, gitu. Oh iya ya, nanti bunda guru dimarahi Bu Sofi seperti itu, gitu. Aduh, kamu kok gak pernah mengerjakan tugas sih nak? Nanti nilaimu jelek lah, gitu. Suka membuat orang merasa bersalah. Itu tadi ada di contoh video Naren. Aduh, nanti kalau kamu terlambat, guru akan dimarahi bapak kepala sekolah loh. Nah, itu ciri guru yang suka membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, monitor atau pemantau, di mana seorang guru sukanya memantau dulu. Dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, kenapa kaos kakimu kok salah terus? Gitu. Jadi dia tidak langsung menghukum atau memberikan teguran, tetapi dia memantau terlebih dahulu. Itu namanya guru yang suka monitoring, yang suka memantau. Yang keempat, teman. Nah, ini cocok untuk diterapkan di TK atau PAUD. Kita jadikan anak-anak kita sebagai teman, murid-murid kita sebagai teman. Tetapi posisi kontrol teman juga mempunyai kekurangan. Apa itu kekurangan? Dia akan mengulangi hal yang sama karena dapat pembelaan dari guru. Sudah nak, nggak apa-apa, bisa jangan diulangi lagi ya, gitu lah. Kita posisikan kita sebagai seorang teman, tapi juga harus berhati-hati. Di pikirannya anak-anak pasti begini, oh aku ada yang membela kok, aku ada yang guruku pasti akan memaafkanku. Jadi orang sih dijaga, no, gitu. Posisi teman itu harus kita waspadai betul-betul. Dan yang kelima adalah posisi manajer, di mana posisi tersebut adalah posisi yang harus dipelajari dan harus diterapkan oleh guru, di mana seorang guru benar-benar harus menjadi pemimpin yang adil. Seorang guru bisa menjadi seorang pemimpin yang adil bisa kita lihat dari video Naren yang terakhir, di mana ketika kita melihat anak-anak kita berbuat salah, maka kita sebagai guru harus memberikan pilihan-pilihan yang tepat untuk anak kita. Contohnya tadi, Naren, kamu terlambat kenapa? Ya, karena bangunnya kesiangan. Nah, kira-kira keyakinan kelas atau peraturan apa yang harus kamu benahi? Biar dia jawab sendiri. Jadi dia memberikan solusi untuk dirinya sendiri. Kita di posisi guru yang harus bisa memberikan pertanyaan kepada anak dan anak itu akan menjawab sendiri. Itu posisi kita sebagai manajer. Lalu kamu harus berbuat apa? Gitu. Jadi dia akan memilih hidupnya sendiri. Posisi manajer seperti itu. Nah, kita bisa lihat kan posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Apakah di nomor 1 atau di nomor 2, nomor 3, nomor 4 atau nomor 5. Tentunya di posisi 1 tidak saya sarankan, atau nomor 2 pun tidak saya sarankan. Oke, segitiga restitusi lah. Dimana kita mengenal segitiga restitusi itu cara untuk mengatasi anak-anak ketika kita mendapati anak-anak kita yang melanggar peraturan atau keyakinan kelas. Pertama, kita harus memvalidasi kebutuhan anak. Nah, kita harus tahu kebutuhan anak itu apa. Yang tadi, apakah butuh kasih sayang atau apa. Kita harus, jadi kita tidak boleh loh Bun, untuk ujuk-ujuk langsung menyalahkan anak itu. Kita harus validasi dulu kebutuhan hidupnya. Dia butuh apa sih sebenarnya. Lalu yang kedua, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa sih
yang mungkin harus dikuatkan lagi kepada anak ini gitu. Yang ketiga, menstabilkan identitas baru sampai ajak ngobrol gitu ya Bunda ya. Nah di situ ada kalimat-kalimat di sampingnya yang bisa kita terapkan. Nilai-nilai apa sih yang telah kamu sepakati gitu, yang sudah kita sepakati apa sebelumnya? Iya Bunda, saya kan sudah menyepakati sama Bunda kalau tidak boleh datang terlambat gitu. Jadi biar anak yang mengkoreksi dirinya sendiri. Kamu ingin menjadi orang seperti apa sih? Saya ingin yang disiplin, yang selalu tepat waktu. Nah berarti kamu harus apa gitu. Itu namanya menstabilkan identitas. Kita belajar tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi ada memvalidasi kebutuhan, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Oke, sudah selesai dari semuanya sudah selesai. Jadi kita tahu ya Bunda ya, apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, dan apa itu restitusi. Jadi pantaskah kita sebagai seorang guru menerapkan hukuman kepada anak? Tentunya tidak boleh, karena pastinya akan menyakitkan, membuat anak tidak nyaman, anak membenci peraturan. Itu nanti jadinya kalau kita menerapkan hukuman. Tetapi kalau konsekuensi, kita berikan hukuman yang sesuai atau sepadan, itu hanya akan membuat anak bergantung pada kita. Oh alah, bagus lah paling kan kayak hukuman koyok ini sama Bunda guru gitu. Ketergantungan. Kita harus bisa menerapkan restitusi. Segitiga restitusi. Contohnya seperti seorang guru PAUD ketika nanti pada waktu rapotan bisa konsultasi sama Bunda mamanya, kita bisa menerapkan segitiga restitusi. Kita harus memvalidkan ke mamanya. Mama, apakah benar anaknya butuh kasih sayang? Apakah benar kalau di rumah anaknya itu selalu murung? Kok di sekolah dia sangat ceria, membutuhkan kesenangan gitu. Kita validkan ke mamanya. Yang kedua, kita menanyakan keyakinan. Saya sama anaknya mama sudah membuat keputusan untuk selalu membereskan mainan setelah bermain, tetapi anaknya mama tidak bisa menegakkan keyakinan tersebut. Apakah di rumah seperti itu mama? Gitu. Kita bisa menjadikan segitiga restitusi ini sebagai bahan komunikasi terhadap orang tua. Lalu kita menstabilkan identitas. Oke, cukup itu Bunda guru yang ingin saya sampaikan. Lalu kita buka sesi diskusi tanya jawab. Saya berikan kesempatan 2 pertanyaan untuk materi hari ini. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Bunda Ratna, mau bertanya perihal posisi kontrol, di mana tadi ada sebagai pemantau. Apakah kita sebagai pemantau itu juga termasuk positif? Karena kan kita memantau anak-anak, jadi berarti kan kita memperhatikan anak-anak. Jadi kita tahu apa yang kurang, apa yang ada yang salah, apa gimana. Apakah itu juga positif yang kita lakukan sebagai guru? Terima kasih. Permisi Bunda, saya perkenalkan nama saya Bunda Syafa. Di sini saya izin bertanya mengenai segitiga restitusi. Pertanyaan saya, bagaimana langkah awal kita menerapkan restitusi kepada seorang peserta didik? Terima kasih. Terima kasih untuk semua pertanyaan, sudah saya tampung dengan baik dari Bunda Ratna dan Bunda Safa, di mana saya akan menjawab pertanyaan dari Bunda Ratna dulu. Posisi kontrol kita sebagai seorang guru ketika kita menerapkan
monitoring atau memantau apakah itu positif atau tidak. Lah, ketika kita memposisikan diri kita sebagai penghukum, sebagai membuat orang merasa bersalah, terus monitoring memantau, terus yang keempat teman, yang kelima sebagai seorang manajer. Ketika kita sudah berani memutuskan untuk bertindak dari salah satu posisi kontrol tersebut, kita harus tahu efeknya apa, gitu loh. Nah itu tadi, kita harus menerapkan disiplin positif pada diri kita. Ketika saya melakukan itu, anak akan menjadi apa? Nah itu, jadi sebenarnya ini sambung menyambung antara materi pertama, kedua, dan seterusnya, gitu. Pertama, kita harus menerapkan untuk kita andalkan terhadap diri kita sendiri, sebuah keyakinan. Terus kita tuangkan di keyakinan, sebuah keyakinan. Nah, contoh ya Bunda ya, sebuah keyakinan seperti halnya kita seorang yang mempunyai agama Islam, gitu. Keyakinan ketika kita hanya menyembah Allah, gitu. Bagaimana caranya kita agar anak-anak itu mengenal Tuhannya? Bagaimana caranya anak itu agar takut sama Tuhannya? Itu bagaimana caranya? Nah, saya mempunyai keyakinan bahwasanya tidak harus anak itu di usia dini langsung dikongkong sholat. Tapi saya akan menumbuhkan rasa cinta itu terhadap Allah dan Rasulnya dulu. Gitu. Kamu kalau sudah mencintai Allah dan Rasulmu, pasti anak-anak akan meyakini Tuhannya, gitu. Timbulkan rasa cinta itu dulu terhadap Allah dan Rasulnya, baru anak-anak mempunyai keyakinan bahwasanya itu adalah Tuhannya. Tidak ujuk-ujuk langsung dikongkon sholat 5 waktu. Tidak, aku koyok miliki digo opo, gitu. Seperti itu kan contohnya. Seperti kita melakukan ini tuh dibuat apa? Pasti anak-anak juga berpikir seperti itu. Jadi kita tumbuhkan keyakinan kelas itu dulu. Nah, langsung kita harus mengetahui kebutuhan dasar manusia dan posisi kontrol apa yang akan sampean ambil sebagai guru. Kalau menurut Bunda Ratna, apakah monitoring atau pemantau itu positif? Bisa menjadi positif kalau memang anak itu menjadi lebih baik. Nah, jadi Bunda Ratna itu sukanya meneliti dulu. Wah, gitu. Oh, hari pertama gak gawe sabuk, hari kedua ternyata gak pakai dasi, hari keempat, hari ketiga gak pakai topi, hari kelima kaos kakinya salah. Nah, sebagai seorang Bu Ratna ini ternyata sabarnya luar biasa. Ngenteni gak langsung dihukum, dienteni hari pertama, hari kedua ternyata salah lagi, hari ketiga dipantau lagi, salah lagi, hari keempat dipantau lagi, salah lagi. Wes, hari kelima baru memutuskan akan melakukan apa, gitu. Bagus juga, tetapi berarti Bu Ratna menunggu kondisi yang tepat pada waktunya untuk memberikan anak teguran, gitu. Boleh dijadikan itu sebagai posisi kontrol yang positif, tetapi untuk merubah anak kita tidak menunggu jangka waktu, ya Bunda ya. Oke, jadi pasti setiap posisi kontrol ada kelebihan dan kekurangannya. Oke, sudah diterima jawabannya Bunda Ratna? Oke, terima kasih. Sekarang pertanyaan kedua dari Bunda Safa. Bagaimana cara menerapkan segitiga restitusi? Kalau Bunda, kalau masih ada waktu ya, kalau masih ada waktu saya bisa menyampaikan lebih panjang lagi, nanti sampai jam 5 akan saya putarkan tayangan bagaimana cara menerapkan segitiga restitusi. Jadi
ada di CGP itu tugasnya adalah praktek penerapan segitiga restitusi. Nah, seperti yang saya ingat barusan tadi malam saya cross check, saya nilai, saya buka videonya. Jadi di guru SD kelas 1 itu selalu melihat anaknya itu rebutan pensil. Nah, dipanggillah guru itu. Apakah ditegur langsung di kelas? Tidak. Divalidkan itu pertama. Kita harus tahu kebutuhan anak. Nilai-nilai apa sih yang kamu sudah langgar gitu? Kok sampai rebutan pensil? Lah, itu namanya segitiga restitusi. Tidak langsung menyalahkan, tetapi Bunda harus mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan solutif di mana nanti akan anak menjawab sendiri dan akan lebih bertanggung jawab karena itu jawabannya sendiri. Gitu. Keyakinan apa nak yang tidak kamu yakini? Gitu. Oh iya Bu, itu loh sudah membuat pensil saya. Gitu loh, pensilnya tak ambil. Oh berarti keyakinan kelas tidak bisa menghargai ya nak, gitu. Iya Bu, tidak bisa menghargai saya. Nah, itu segitiga restitusi. Anak mampu menjawab atas kesalahannya sendiri. Tidak terus ini yang membimbing. Itu namanya merdeka belajar. Kedua, terus kamu itu inginnya apa? Gitu. Saya maunya pensil saya itu dikembalikan. Oh, berarti keyakinan kelas yang di bagian memberikan hak yang kamu butuhkan. Iya Bu, gitu. Nah, kan jadi anak tahu solusinya. Dia bercerita sendiri kan atas solusinya. Itu namanya segitiga restitusi. Gak langsung kayak hukuman. Oh kamu nakal, rebutan mainan, tak hukum. Nah, biasanya kan guru seperti itu. Tetapi ada komunikasi, di mana komunikasi tersebut yaitu segitiga restitusi. Nah, setiap orang pasti melakukan kesalahan nak, gitu. Terus kamu menginginkan apa untuk biar kamu bisa memaafkan temanmu itu? Kamu menginginkan apa gitu? Dijawab dewe Bunda, dijawab dewe sama anaknya. Iya Bu, saya ingin semua pensilku yang direbut sama dia itu dikembalikan. Oh begitu ya? Ya, nanti saya sampaikan si A. Oh, jadi tidak semua kesalahan temanmu harus dibalas dengan pukulan atau cubitan atau hukuman dari guru. Kamu harus bisa menentukan solusi dari dirimu sendiri. Itu kalau sampai benar-benar bisa menerapkan itu, anak akan lebih bertanggung jawab. Karena apa? Itu dari pikirannya sendiri. Solusi tersebut muncul dari pikirannya sendiri. Kita hanya memancing dari sebuah pertanyaan-pertanyaan yang solutif. Jangan malah kita sebagai guru melihat anak bertengkar langsung dihukum. Tidak. Jadi seperti itu ya Bunda ya, cara penerapan segitiga restitusi. Memang untuk menerapkan ini di dunia PAUD sangatlah sulit gitu. Tetapi kita harus berusaha gitu. Mungkin kalau di jenjang SD, SMP, SMA anak akan lebih terbuka, anak bisa sharing lebih luas gitu. Tapi kalau di dunia PAUD kan lebih banyak pendampingan dan bimbingan gitu. Cara untuk menerapkan segitiga restitusi. Tidak semua kesalahan anak itu diberi hukuman. Sudah menerima jawaban dari saya Bunda? Oke, terima kasih atas semua pertanyaan. Dan kita tutup dengan refleksi. Bunda guru bisa mengisi titik-titik yang ada di refleksi.
refleksinya nanti akan saya baca. Semoga apa yang kita pelajari pada siang hari ini bermanfaat untuk kita semua, menjadi guru yang tergerak untuk menumbuhkan kualitas pendidikan di Indonesia yang lebih baik lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semua yang saya sampaikan ini dari disiplin positif, keyakinan kelas, semoga bisa diterapkan dengan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya diberi kesempatan untuk memaparkan materi disiplin positif, mengimplementasikan kepada bunda guru semua. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat dalam menjalani tugas sehari-hari. Saya tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.